Shalom jemaat yang terkasih, welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bersyukur kita telah memasuki bulan April di tahun 2020 dan minggu ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana mengikuti rencana Tuhan di tengah situasi kita hari-hari ini. Sebelum kita jauh lebih lanjut, yuk kita saksikan terlebih dahulu warta gereja untuk Sabtu minggu ini. Sehubungan dengan situasi kita saat ini, semua kegiatan persekutuan ditiadakan sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Dan untuk ibadah umum 1, 2, 3 dan pos pelayanan Bethlehem Citra Grand City di hari Minggu akan dialihkan menjadi ibadah streaming di YouTube GMI Bethlehem pukul 9.30 WIB. Berhubung minggu ini adalah minggu pertama di bulan April, maka jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA GMI Bethlehem. Ibadah Malam Passion akan bergabung dengan ibadah Malam Passion District yang akan dilakukan secara streaming melalui YouTube. Link akan dibagikan melalui grup WhatsApp dan media sosial GMI Bethlehem. Kebagian Jumat Agung 10 April 2020 pukul 9.30 WIB akan dilakukan secara streaming bergabung melalui YouTube channel GMI District dan pukul 3 sore secara streaming di YouTube GMI Bethlehem. Khotbah akan diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Jemaat diundang untuk mengikuti kedua ibadah. GMI Bethlehem mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Apin, suami dari Ibu Ibuan dan ayah dari saudari Claudia Elvira. Kiranya Tuhan menguatkan seluruh keluarga besar yang mendengarkan. Ibadah Paskah akan diadakan pada hari Minggu 12 April 2020 pukul 9.30 WIB secara streaming bergabung melalui YouTube channel GMI District, dan perayaan Paskah GMI Bethlehem pada pukul 17 WIB dilakukan secara streaming melalui YouTube channel GMI Bethlehem. Pelaksanaan perjamuan kudus yang biasa kita lakukan di ibadah umum minggu pertama dan Jumat Agung untuk sementara waktu akan ditunda sampai saat kita kembali beribadah di gereja. Sekian warta gereja minggu ini. Selamat beribadah. Always remember church. Stay at home and stay with Jesus. God bless us. Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Welcome to online service Bethlehem at Home. Bagi saudara yang sedang mengalami pergumulan dan rindu untuk didoakan, saudara dapat menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap hari. Dan apabila saudara yang doanya telah dijawab oleh Tuhan, saudara juga dapat menyampaikan report prayer ke WhatsApp gereja dan kita boleh bersama-sama bersyukur atas jawaban doa ini dan dapat menjadi kesaksian bagi jemaat yang lainnya. Dan selama beberapa minggu ini kita akan terus mengadakan ibadah secara online. Ibadah ini tidak mengurangi arti ibadah kita kepada Tuhan, namun kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita memperlakukan ibadah online ini seperti ibadah di gereja, maka persiapkanlah hati kita dengan baik. Yang kedua, kita harus siap di tempat dengan berpakaian rapi setidaknya 10 menit sebelum ibadah dimulai dan mengikutinya sampai selesai. Kita harus ikut bernyanyi, kita juga harus ikut berdoa. Dan yang keempat, kita harus beribadah dengan tertib. Matikan handphone, jangan sambil tidur-tiduran, saling berbicara, makan, minum, atau mengerjakan hal-hal yang lain. Dan yang terakhir, persiapkanlah persembahan lebih dahulu, atau kita dapat memberikan persembahan secara online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Bapak Ibu boleh mengambil saat teduh sejenak. Yesaya 41 ayat yang ke-10 berkata, "Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita menghadapi pergumulan yang sama. Pagi hari ini
Mari kita datang menghadap Tuhan. Dia yang memberikan kita kekuatan. Dia akan yang membimbing kita. Bahkan dengan tangan kanannya. Dia akan mengangkat kita. Dan memberikan kita kemenangan. Pagi hari ini mari kita sembah Tuhan kita. Kita naikkan pujian ini. Biar hadirat Tuhan datang di tempat ini. Kami rindu kemenangan terjadi di tempat ini, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan kita. Kami rindu Kau hadir Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yesusku, Kau segalanya. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Tuhan, yakin Kau hadir di sini. Kami mau rasakan Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jadi di sini Tuhan, terjadi di sini. Biar segenap jiwa kami memuji-Mu Tuhan pagi hari ini. Karena Kau Allah yang besar dalam hidup kami. Segenap
besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Yesusku. segenap hatiku, Senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. segenap hati kami memujimu Tuhan. Senang jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. kami yakin Kau hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi Tuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu Engkau hadir di tempat ini. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kemenangan terjadi di dalam hidup kami dan di sekitar kami. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan dalam setiap acaranya. Kami rindu Tuhan hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita mengangkat pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memuji Tuhan lagi. Karena Kau Bapa yang setia. Kau yang menyediakan segala yang kami perlu Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama.
setia, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. mari lebih sungguh lagi kita puji. Lebih dari harta, Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan jalan buat kami Tuhan. Tunjukkan kasih setia. Kau yang sediakan apa yang kami Menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. biarlah pagi hari ini Tuhan, kami hanya menyembah Bapa yang setia dalam hidup kami. Bapa yang menyediakan apa yang kami perlu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan Menyediakan Yes, Lord. yang ku perlu. Yes, Lord. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia Bapa. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Bapa sudah setia dalam hidup kami. Bahkan terima kasih untuk pengorbanan, untuk menebus dosa kami. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau
Mari kita angkat pujian ini. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal Tuhan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Tuhan. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku oleh segenap kasih-Mu Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu Tuhan. dan pengorbanan-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Ku letakkan Pada mezbah-Mu saja Tuhan. pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati Tuhan. ku telah mati Yes my Lord. dan tinggalkan Cara hidup kami yang lama Tuhan, hidupku yang lama. semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia Dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan hanya pada mezbah-Mu saja Tuhan. pada mezbah-Mu Ya ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Jadilah padaku Tuhan, jadilah padaku seperti, jadilah padaku, Jadilah padaku seperti, jadilah padaku. jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, mari kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita rindu rencana Tuhan nyata di dalam hidup kita. Kita rindu ada berkat Tuhan, pertolongan Tuhan boleh nyata di dalam hidup kita. Di tengah situasi hari-hari ini yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, biarlah Tuhan boleh ada di tengah-tengah kita karena Ia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada hari ini.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang ada di rumah secara khusus, mari kita bersama-sama kita angkat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Mari kita serahkan secara khusus keluarga-keluarga kita. Hari ini kita senantiasa ada di rumah, kita melakukan hal-hal yang terbaik untuk boleh menjaga kondisi tubuh kita, supaya tubuh kita sehat. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita naikkan doa, biarlah ada pertolongan Tuhan kepada keluarga-keluarga, secara khusus orang-orang tua kita yang saat ini ada di rumah-rumah. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati mereka dengan kesehatan, dengan anugerah dan dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita yang hari-hari ini akan menghadapi banyak persoalan di dalam menangani virus COVID-19 ini. Biarlah ada anugerah Tuhan, hikmat Tuhan yang Tuhan taruh secara khusus kepada Presiden Bapak Jokowi. Tuhan berikan kekuatan agar apapun kebijaksanaan yang diambil boleh sungguh berasal dari hikmat Tuhan dan akan dapat mengatasi situasi saat ini. Mari kita buka suara, Bapak Ibu Saudara di rumah dapat buka suara bersama-sama, naikkan doa ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini boleh kami datang kepada Tuhan sekali lagi dalam ibadah ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang penuh dengan ketakutan, kami boleh percaya kepada janji Tuhan. Kami boleh percaya kepada penyertaan Tuhan. Ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap kami yang sudah berdiam di rumah saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau Tuhan terus tolong kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, kesehatan senantiasa ya Tuhan, agar kami terhindar dari sakit penyakit dan dari virus yang mematikan ini. Kami percaya ada perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk orang-orang tua kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga mengasihi mereka. Engkau peliharakan mereka satu persatu. Meskipun kami tidak dapat berjumpa dengan mereka, tapi Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan perlindungan kepada Tuhan, kepada mereka. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus pemerintahan kami hari ini yang sedang mengatasi wabah virus COVID-19 ini. Kami percaya ada Tuhan yang boleh beserta dengan bangsa dan negara kami, menaruh hikmat bijaksana kepada para pemimpin bangsa dan negara kami, secara khusus kepada Presiden Jokowi. Berikan dia kekuatan ya Tuhan, agar setiap keputusan yang diambil Tuhan juga boleh menolong, agar boleh sungguh-sungguh dapat mengatasi wabah virus COVID-19 ini. Kami berdoa dari pemerintahan tertinggi sampai terendah, biarlah Engkau Tuhan yang boleh memimpin menyertai, sehingga wabah virus ini dapat diselesaikan dan kami boleh dapat hidup sebagaimana biasanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Mari jemaat, saya juga ajak kita berdoa di dalam hari-hari ini. Kita akan memasuki masa penantian akan kesengsaraan Tuhan Yesus. Masa di mana kita boleh merendahkan hati kita sekali lagi. Kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus. Dalam minggu-minggu ini kita akan memasuki minggu Passion. Kita berdoa ya agar kita boleh diberikan hati yang boleh sekali lagi berserah kepada Tuhan. Di minggu-minggu Passion ini sampai ke Jumat Agung, kita boleh melihat bahwa kasih sayang Tuhan itu begitu besar, bahwa Dia sudah mati bagi kita, mengorbankan hidupnya, memberikan nyawanya untuk kita. Mari kita syukuri akan anugerah Tuhan yang besar ini. Kita berdoa sepanjang malam Passion ini, dari hari Senin besok, Selasa, Rabu, Kamis, kita akan ibadah malam Passion secara streaming. Tuhan juga boleh memberkati teman-teman yang akan melayani. Kita berdoa bagi ibadah Jumat Agung, kita berdoa bagi ibadah Paskah. Biarlah Tuhan juga boleh menolong kita, ya, sehingga walaupun kita tidak bertemu secara fisik, tapi kita merasakan bahwa Tuhan sayang kepada kita, setiap individu yang ada di rumah. Mari kita buka suara berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh memasuki masa-masa, kami boleh sungguh merasakan bahwa kasih sayang Tuhan itu begitu besar, pengorbanan Tuhan itu begitu besar. Engkau mati di atas kayu salib, menebus dosa dan kesalahan kami. Engkau Tuhan yang boleh mengorbankan tubuhmu, mencucurkan darahmu untuk menebus kami manusia yang berdosa. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam masa-masa kami mengingat kesesaran Tuhan di malam Passion ini. Tuhan sekali lagi arahkan hati kami, arahkan diri kami sungguh untuk boleh bersyukur akan anugerah Tuhan yang besar ini. Karena kami tahu tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat yang sudah memberikan nyawanya untuk kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh rangkaian ibadah kami sepanjang malam Passion dan juga Jumat Agung, bahkan Paskah. Meskipun kami tidak bertemu secara fisik,
Tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Hadir di dalam setiap rumah tangga kami. Dan Engkau akan memberkati kami senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Jikalau kami hari ini ada, kami yakin dan percaya itu anugerah Tuhan. Jikalau hari ini kami boleh mempunyai kekuatan dari Tuhan, itu karena perlindungan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara streaming di rumah-rumah. Engkau Tuhan juga boleh memberkati mereka satu persatu, keluarga mereka. Engkau jamah mereka, Engkau berikan perlindungan yang sempurna. Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka kesehatan. Engkau juga berkati usaha pekerjaan mereka. Walaupun kami tahu hari-hari ini kami mengalami kesulitan yang banyak, tapi kami percaya anugerah Tuhan itu cukup bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Engkau hadir berkarya di tengah-tengah kami, agar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, pakai hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, boleh menjadi saluran berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari yang percaya kita katakan, amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Secara khusus teman-teman yang ada di rumah, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Meskipun di tengah-tengah situasi penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kita masih bisa tetap beribadah di tempat ini. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu bagaimana kita bisa mengikuti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu seringkali, apalagi di tengah situasi hari ini, apakah kita bisa dapat mengatakan ini adalah rencana Tuhan? Kita mengalami satu peristiwa yang menghebohkan seluruh dunia dengan satu virus yang kecil. Sehingga virus yang kecil bahkan tidak terlihat oleh mata ini membuat seluruh tatanan dunia ini berubah. Bagaimana kita bisa mengikuti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, apa rencana Tuhan dengan peristiwa ini? Saudara, setiap kita ingin selalu bertanya di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa memenuhi rencana Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa membuat keputusan-keputusan sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Seringkali kita tidak tahu kita mau melangkah kemana. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, cepat lambat menurut saya setiap orang di dalam kehidupannya harus membuat satu keputusan. Tapi pertanyaannya, apakah keputusan itu akan sesuai dengan rencana Tuhan? Saudara, semakin kita dewasa, ada banyak keputusan yang harus kita ambil. Saudara, kita harus mulai memutuskan di mana kita akan sekolah, di mana kita akan kuliah. Kemudian setelah kita memutuskan hal itu, semakin maju, kita akan memutuskan di mana kita akan bekerja. Kita akan melakukan apa? Bukan hanya itu, siapa yang akan kita nikahi? Dan seterusnya Bapak Ibu Saudara yang kasih, sampai kapan kita harus mulai pensiun? Kita harus kemudian melakukan segala sesuatu di dalam masa pensiun bagaimana? Sampai kita pulang ke sorga nanti. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, ada banyak hal ketika kita berjalan di dalam kehidupan ini. Semakin kita berjalan, semakin kita akan membuat keputusan demi keputusan. Pertanyaannya, apakah setiap keputusan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan, mengikuti rencana Tuhan? Sudah seringkali kita sulit mendapatkan rencana Tuhan. Kita berharap kita bisa mendengar suara Tuhan secara audible kepada diri kita. Mungkin kita pengen Tuhan menampakkan dirinya dengan cahaya sinar. Tapi seringkali hal itu tidak menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Seringkali Tuhan bicara kepada kita bukan dengan suara audible yang menggelegar, dengan sinar yang begitu terang. Tapi Tuhan bicara dengan kelembutan di dalam hati kita.
Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan ajak kita belajar dari satu kisah di dalam Kejadian pasal 12, bagaimana Tuhan memimpin Abraham untuk meninggalkan tempat di mana dia berada saat ini, pergi mengikuti rencana Tuhan. Mari kita akan buka di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara di rumah sekalian. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janji Tuhan yang pertama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Janji yang kedua di ayat yang ketiga dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ayat yang ketujuh, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman. Saudara, ini janji yang ketiga didapat di dalam bagian ini. Dikatakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saudara, bagaimana kita mengikuti rencana Tuhan? Yang pertama, saudara, ada 3 hal di sini yang ingin saya bagikan. Yang pertama yaitu Tuhan punya rencana atas hidup kita. Saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham, saudara, Tuhan punya rencana atas hidup Abraham. Saudara, apa rencana Tuhan? Mengapa kita dilahirkan? Saudara, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada rencana untuk kita dan rencana Tuhan itu tertulis sebelum kita dilahirkan. Saudara, Tuhan punya rencana sebelum kita ada. Oleh sebab itu di dalam Mazmur dikatakan, di dalam Pemazmur dikatakan, di sini dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Saudara, bahkan sebelum kita dibentuk, Tuhan sudah tahu. Bahkan kepada Nabi Yeremia dikatakan di sini. Saudara, Tuhan katakan kepada Nabi Yeremia, firman Tuhan datang kepada Yeremia katanya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang sekasih, sebelum Yeremia menjadi nabi, saudara, bahkan sebelum Yeremia dilahirkan, saudara, Tuhan sudah menetapkan Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, saudara, sebelum kita diciptakan, sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah punya rencananya atas hidup kita. Dan rencana Tuhan itu ada sebelum manusia ada. Itu sebabnya orang-orang yang hidupnya tidak punya damai, orang-orang itu tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidupnya. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 di sini dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Yeremia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Bapak Ibu Saudara yang sekasih, ada banyak orang yang hidupnya tidak ada damai dalam hatinya. Orang yang tidak ada damai dalam hatinya karena dia tidak mengerti rencana Tuhan di dalam hidupnya. Hari-hari ini kita penuh dengan situasi yang menakutkan bagi banyak orang, kekhawatiran. Karena virus yang namanya COVID-19 ini, saudara. Virus ini bukan hanya mengkhawatirkan sebagian orang, tapi virus ini sudah mengkhawatirkan seluruh dunia. Bahkan virus ini menyebabkan ada banyak orang yang menjadi putus asa. Ada beberapa orang yang bahkan bunuh diri karena virus ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, bagaimana dengan orang Kristen? Saudara, orang yang punya damai sejahtera dalam hatinya, harusnya dia tidak perlu khawatir. Karena dia tahu rencana Tuhan dalam hidupnya. Apapun yang terjadi bagi kita hari ini. Termasuk juga COVID-19 ini. Saudara, kita harus percaya bahwa ada rancangan Tuhan. Ketika engkau mengetahui rancangan Tuhan, rencana Tuhan, maka engkau akan punya damai sejahtera dalam hatimu. Orang yang tidak punya damai sejahtera dalam hatinya, mereka belum memahami rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, saya punya satu handphone. Saudara, anggaplah handphone ini adalah sebuah handphone Apple, sebuah iPhone. Saudara, iPhone ini diciptakan oleh penciptanya. Sebelum diciptakan, handphone ini ada rencana dari penciptanya. Saudara, sebelum handphone ini dibuat, sudah ada rencana dulu. Tidak mungkin handphone ini tiba-tiba jadi. Saudara, mereka sudah mendiskusikan secara mendetail rencana untuk membuat iPhone. Saudara, demikian dengan kita. Saudara, kalau kita ingin tahu apa yang direncanakan dalam hidup kita, kita harus harus bertanya kepada Sang Pencipta kita. Seperti jikalau Bapak Ibu ingin tahu fungsi iPhone ini apa, untuk digunakan sebagai apa, saudara, kita bisa tanya kepada penciptanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, hidup kita adalah untuk menjalankan rencana Tuhan. Hidup kita adalah sebuah perjalanan untuk menemukan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup kita adalah sebuah perjalanan iman. Karena itu kita perlu iman untuk mempercayai semua rencana Tuhan ini. Saudara, Tuhan tidak pernah terkejut. Kita bisa melakukan banyak hal. Karena Tuhan sudah memperlengkapi setiap kita di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, di dalam gereja Metodis ada dua tokoh yang sangat terkenal, yaitu John Wesley dan Charles Wesley. Saudara, John Wesley ini sangat terkenal sekali. Dia bisa menulis ribuan buku yang sangat luar biasa. Dia bisa berkhotbah setiap hari. Dia bisa berkhotbah setidaknya 2 kali. 1 tahun lebih dari 600 kali berkhotbah. Saudara, Tuhan tidak terkejut dengan John Wesley ini. Karena Tuhan punya rencana. Tuhan sudah menaruh kemampuan kepada John Wesley ini. Dan adiknya Charles Wesley. Charles Wesley menciptakan begitu banyak him, lagu-lagu rohani yang sampai hari ini kita juga nyanyikan. Saudara, Tuhan tidak akan terkejut dengan Charles Wesley yang bisa menciptakan him yang begitu luar biasa indahnya, saudara. Tuhan tidak pernah terkejut dengan Sari Simorangkir, dengan Sydney, dengan Chris Tomlin yang bisa menyanyi dengan luar biasa indah dengan segala kreativitas mereka. Karena Tuhan sudah menaruh kapasitas itu, menaruh kemampuan itu di dalam diri mereka. Ada rencana Tuhan di dalam diri mereka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Tuhan tidak akan terkejut, tapi Tuhan justru akan kaget. Tuhan akan terkejut jikalau
Sari Simorangkir, Sydney, Chris Tomlin, itu tidak dapat melakukan apa-apa dengan talentanya. Saudara, sama seperti dengan Apple. Nah saudara, pencipta iPhone ini, saudara, mereka akan terkejut jikalau handphone ini di tangan kita hanya bisa gunakan hanya untuk telepon dan kirim SMS. Saudara, ketika kita ingin menggunakan handphone ini untuk fungsi kalkulator, untuk fungsi foto, dan untuk fungsi yang lain, kita tidak bisa gunakan. Saudara, itu satu tragedi bagi pencipta iPhone. Demikian juga dengan saudara dan saya. Saudara, adalah tragedi bagi Tuhan jika di dalam kehidupan kita sampai kita meninggal dunia, kita tidak pernah mengerti rencana Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu Saudara dari Kejadian 12 tentang Abraham. Bapak Ibu, kita melihat Abraham, dia hidup dengan nyaman. Saudara, Abraham tinggal dengan nyaman di satu daerah yang luar biasa. Tapi tiba-tiba di dalam kenyamanannya itu Tuhan intervensi di dalam hidup Abraham. Saudara, adalah mudah bagi saudara untuk menyatakan rencana saudara kepada saya. Misalnya saudara berkatakan, hari ini saya akan pergi ke Jakarta. Oh ya oke, engkau akan pergi ke Jakarta. Tapi berbeda, saudara bukan hanya menyatakan rencana saudara kepada saya, tapi saudara menyatakan rencana saudara untuk saya. Saudara sudah ganggu privasi saya. Misalnya saudara berkata, saya punya rencana untuk kamu, yaitu kamu harus pergi ke Jakarta hari ini di tengah situasi krisis tentang virus COVID-19. Wah, saudara, saya tidak suka dengan rencana saudara. Tapi berbeda dengan Tuhan. Saudara, Tuhan intervensi di dalam kehidupan Abraham. Dan dia berkata, aku punya rencana untuk hidupmu. Saudara, luar biasa. Saudara, Abraham ketika dipanggil Tuhan itu umur berapa, saudara? Saudara, Abraham ketika dipanggil Tuhan itu umur 75 tahun. Ini bukan suatu usia yang muda, udah kakek-kakek, saudara. Tapi Tuhan intervensi ke dalam hidupnya dan menyatakan rencananya. Saudara, Abraham pada saat itu hidup dalam kenyamanan. Dia hidup di Mesopotamia. Di satu kota yang namanya Ur. Saudara, kota Ur ini adalah kota yang paling tinggi budayanya pada waktu itu. Dan satu penggalian arkeologi mengatakan bahwa di abad yang ke-20 ini ketika penggalian arkeologi dilakukan di daerah kota Ur ini ditemukan satu kota ini di dalamnya ada sebuah rumah dengan 165 kamar. Saudara, kemajuan budaya sangat tinggi. Bahkan di daerah itu pada waktu itu sudah ada bisa memproduksi emas murni sampai 99,9%. Saudara, satu daerah yang nyaman, saudara. Kota purbakala yang terbesar pada masa itu. Tapi Tuhan memanggil Abraham yang hidup dengan nyaman ini keluar dari bangsanya ke satu daerah yang belum ada di dalam peta, saudara. Kalau kita dipanggil dari desa ke kota, puji Tuhan, saudara. Tapi kalau dipanggil dari kota ke desa, nanti dulu Tuhan. Saudara, Abraham dipanggil keluar ke satu daerah yang bahkan dia tidak tahu. Tapi di sini kita melihat bahwa Abraham tetap taat kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan memanggil, Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan memberikan janji-janjinya kepada Abraham. Yang pada akhirnya Abraham menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa kita juga ketika Tuhan memiliki rencana di atas hidup kita, saudara. Ketika itu mungkin bagi kita dia ganggu hidup kita. Wah, saya senang hidup sedang nyaman gini. Kok tiba-tiba ada virus? Hidup kita terganggu.
Tapi izinkan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Sudah Dia melakukan intervensi, baik kita suka atau tidak suka. Tapi ingat, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Saudara, mungkin ketika kita pertama kali kita terasa sulit, tapi ketika kita percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kita, mungkin bagi kita tidak masuk akal, tapi bagi Tuhan itu selalu masuk akal, saudara. Saudara, ketika orang membuat kembali kepada iPhone ini, saudara, orang-orang sudah memikirkan. Dan bagaimana iPhone ini bisa difungsikan dengan baik, saudara, kita harus tahu bahwa setelah penciptanya menciptakan iPhone ini, dia akan memberi petunjuk kepada kita, yaitu sebuah manual book. Tapi seringkali, apapun itu saudara, zaman sekarang orang sangat jarang baca manual book. Handphone ini punya manual booknya, tidak terlalu tebal gitu ya. Mungkin saudara, saya ada beberapa manual book saya bawa di sini. Saudara, di sini misalnya ada televisi. Ini manual book televisi. Saudara, tipis. Saudara, banyak orang tidak baca manual book ini, saudara. Ketika saya beli handphone, saya juga tidak baca manual booknya. Saya langsung coba-coba saja langsung sendiri. Dan saya tidak tahu banyak fungsi-fungsi yang saya tidak ngerti. Karena saya tidak mempelajari. Televisi, manual booknya juga tidak terlalu tebal. Ini tadi saya ambil ada satu manual book dari digital kamera gitu ya. Sudah lebih tebal. Aduh, kita males bacanya. Sudah, karena orang yang menciptakannya, dia ingin bahwa produk itu, benda itu digunakan secara maksimal. Oleh sebab itu mereka menciptakan manual book ini supaya kita tahu kita harus melakukan apa dan kita tidak melakukan apa. Sudah, di dalam kehidupan kita, kalau benda itu diberikan manual book, manusia juga lebih complicated dari sebuah benda atau barang. Oleh sebab itu manusia yang lebih complicated ini juga diberikan Tuhan manual booknya. Manual book kita tentu lebih tebal. Ini Alkitab, saudara. Ini lebih tebal dari manual book yang lain. Saudara, karena manusia, tentu kita percaya manusia yang menciptakan barang, manusia menciptakan handphone, manusia menciptakan kamera, itu lebih complicated dari barang dan benda ini. Oleh sebab itu, manual book kita tentu lebih tebal, saudara. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengetahui rencana Tuhan di dalam hidup kita? Tadi saya berkata bahwa kita tidak mungkin menunggu Tuhan bicara secara audible. Menunggu satu kilatan cahaya. Tapi kita tahu rencana Tuhan di dalam hidup kita, ya baca manual booknya. Saudara, apa yang boleh kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang tidak boleh kita lakukan? Ada semua di manual book ini. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, berapa banyak engkau sudah baca manual book ini? Saudara, Tuhan menuliskan Alkitab melalui para rasul, para nabi, diinspirasikan oleh Roh Kudus. Dan hari ini ketika engkau baca Alkitab, engkau mau mengerti, engkau harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mencerahkan roh yang sama yang membimbing penulis-penulis Alkitab, akan membimbing kita mengerti Alkitab. Karena Alkitab ini ditulis oleh banyak penulis, tapi penulisnya adalah satu, Roh Kudus. Dan roh yang sama yang akan membuat kita mengerti Alkitab ini. Oleh sebab itu, baca firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Bahwa kita harus bisa memahami bahwa Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara. Yang kedua, kita lihat di sini bahwa kita harus percaya dan melangkah, saudara. Saudara, kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, maka kita akan harus menemukan rencana Tuhan. Bagaimana menemukan rencana Tuhan? Kita tahu rencana Tuhan. Kita harus melangkah, saudara. Baru kita bisa mengalami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau engkau tidak melangkah, engkau tidak pernah bisa mengalami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang sekasih, kita melihat Abraham mulai melangkah. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan, saya melihat dia mulai melangkah keluar. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati kita. Saudara, kita melihat ada banyak janji berkat Tuhan. Aku akan, dikatakan setidaknya ada 3 tadi kita sudah baca. Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan memberikan tanah Kanaan ini kepada engkau dan keturunanmu. Saudara, luar biasa. Saudara, kita tidak bisa mengalami apapun kalau kita tidak mau melangkah. Beberapa waktu yang lalu saya sempat studi di Tiongkok. Saudara, saya bertanya kepada seorang teman saya, seorang hamba Tuhan, bagaimana studi di sana? Di mana saya harus tinggal? Bagaimana sekolah dengan anak-anak saya? Bagaimana dengan makannya? Bagaimana dengan biayanya? Dan lain sebagainya. Saya belum melangkah, saudara. Tapi banyak keraguan, kekhawatiran. Maka teman saya menjawab, saya tidak akan jawab semuanya. Saya tidak bisa jawab semuanya. Yang penting Anda melangkah ke sana dan kemudian lihat pimpinan Tuhan. Sejak itu saya tidak lagi bertanya. Dan saya mulai melangkah. Dan betul saudara, saya melihat pimpinan Tuhan di dalam kesempatan saya bisa studi di sana. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, mari kita belajar seperti Abraham yang berani melangkah mengikuti rencana Tuhan. Saudara, iman kepada Tuhan itu harus diajarkan di dalam arena kehidupan. Kita tidak bisa mengajarkan iman itu di dalam ruangan kelas. Saudara, kita harus percaya kepada Tuhan dan tidak melihat yang lain. Saya tahu ketika kita melangkah pasti penuh keraguan, saudara. Abraham juga ragu. Walaupun Abraham dikatakan bapa beriman. Setidaknya Abraham 2 kali ragu kepada janji Tuhan. Saudara, yang pertama kita melihat ketika Abraham masuk ke tanah Mesir. Saudara, kala itu Abraham takut dengan orang Mesir, saudara. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat-ayat selanjutnya kita melihat Abraham ketika mau memasuki tanah Mesir, dia melihat bahwa orang-orang Mesir itu akan membunuhnya untuk mendapatkan istrinya. Oleh sebab itu dia berbohong. Saudara, dia mulai meragukan janji Tuhan, padahal janji Tuhan akan memberkati dia. Pasti dia tidak akan dibunuh kalau diberkati. Dia akan mendapatkan keturunan, pasti tidak akan dibunuh kalau mendapatkan keturunan. Saudara, yang kedua, ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, dia akan memperoleh keturunan dari istrinya, kala itu Abraham berumur 99 tahun. Saudara, dia ketawa, dia meragukan janji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang sekasih, Abraham juga ragu. Saudara, ketika kita melihat ke bawah, kita akan ragu akan janji-janji Tuhan. Tapi ketika kita melihat ke atas, melihat kepada Tuhan, maka kita akan percaya janji-janji Tuhan. Saudara, ada beberapa bagian di sini yang saya akan baca. Saudara, misalnya setelah Lot berpisah dengan Abraham, maka berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, seluruh negeri yang kulihat akan kuberikan kepadamu. Saudara, ketika kita memandang itu, saudara, kita akan bisa percaya kepada janji-janji Tuhan. Di dalam Kejadian 15 ayat 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Saudara, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian juga banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, lihat ke atas. Lihat sekelilingmu. Engkau akan mengalami janji Tuhan itu. Saudara, seringkali kita hanya melihat ke bawah, saudara. Saudara, pandanglah, jangan hanya lihat ke bawah. Hari ini dunia dilanda dengan pandemi virus COVID-19. Sudah banyak orang lihat ke bawah. Waduh, bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah situasi saat ini? Bagaimana ekonomi begitu sulit, saya tidak bisa hidup. Sudah berapa banyak orang yang mengalami kegagalan, bahkan bunuh diri dalam situasi ini. Karena dia tidak pernah melihat ke atas. Tidak pernah melihat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih,
Abraham dia melangkah keluar. Oleh sebab itu, selain kita percaya ada rencana Tuhan dalam hidup kita, kita juga harus melangkah keluar, melangkah bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ketika kita melangkah keluar, saudara, kita akan berjalan karena iman itu bukan sebuah tujuan. Iman itu adalah sebuah perjalanan. Saudara, iman kepada Tuhan bukanlah tujuan, tapi sebuah perjalanan. Saudara, Abraham memiliki iman bukan karena dia tidak pernah ragu, tetapi dia mau percaya kepada Tuhan. Saudara, pepatah Tiongkok kuno mengatakan perjalanan 1000 langkah, 1000 mil. Itu harus dimulai dari langkah pertama. Oleh sebab itu, biarlah kita boleh melangkah dan berjalan di dalam iman. Iman kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang harus kita capai atau yang bisa kita capai. Iman kepada Tuhan itu adalah satu perjalanan bersama Tuhan. Satu perjalanan kepatuhan, satu perjalanan penyerahan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, Abraham belajar taat kepada Tuhan seumur hidupnya. Saudara, ketika dia meninggalkan Mesir, meninggalkan tanah di Ur Kasdim, saudara. Dia kala itu berumur 75 tahun. Dan ketika dia mendapatkan anaknya Ishak, 25 tahun sudah berlalu, dia umur 100 tahun. Dan ketika dia mendapatkan Ishak, Tuhan meminta dia untuk mempersembahkan Ishak. Maka ketika Ishak dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan, setidak-tidaknya Ishak sudah remaja, kalau kita boleh katakan umur 15 tahun. Sudah selama 40 tahun Abraham berjalan bersama dengan Tuhan di dalam imannya kepada Tuhan. Saudara, Abraham tentu jatuh bangun, tapi saya melihat bahwa iman Abraham terus bertumbuh. Abraham mencapai puncaknya setelah dia berjalan bersama Tuhan selama 40 tahun dan dia mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, akankah Tuhan benar-benar menempati janjinya untuk membawa kita ke rumah sorgawi kita? Seringkali nampaknya meragukan. Persis ketika keraguan Abraham, ketika Tuhan berkata kepada Abraham bahwa keturunannya akan tinggal di tanah Kanaan. Saudara, tanah Kanaan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Tapi tahukah saudara, tanah Kanaan itu bukanlah tanah yang kosong. Tanah itu ada penduduknya. Dan kita melihat bahwa Abraham, kalau di dalam ayat 6-9 kita melihat Abraham ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain, saudara. Karena mungkin dia tidak disukai orang, saudara. Dia harus berpindah satu tempat ke tempat lain karena penduduknya juga ada. Kemudian dia juga mengalami kelaparan. Kalau kita baca di ayat 10, kita teruskan dari ayat 8, 9, 10. Di sana dikatakan ada kelaparan di sana. Saudara, Tuhan menjanjikan negeri Kanaan berlimpah susu dan madu. Tapi ada kelaparan di sini. Ayat yang ke-10. Kemudian ayat ke-12 dikatakan orang Mesir akan melihat engkau. Mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh engkau dan mengambil istrinya. Saudara, ketakutan Abraham. Tapi Abraham menjalankan semua itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ketika Abraham dijanjikan mempunyai anak umur 75 tahun. Tapi sudah berjalan masih belum punya anak. Saudara, perjalanan Abraham bersama Tuhan itu terus menumbuhkan imannya. Sudah di dalam kehidupan kita, di dalam handphone kita mungkin kita bisa menemukan apa yang namanya GPS. Saudara, GPS itu akan membimbing kita ke tujuan kita. Seringkali kalau ketika kita menyetir, bawa mobil, saudara, kita kan percaya kepada GPS. Tiba-tiba ketika kita memasuki satu jalan yang tidak semestinya, kita mulai meragukan apakah GPS ini benar. Tapi ketika engkau mengikuti GPS ini, maka GPS itu akan membawa engkau ke tujuan engkau yang sebenarnya. Saudara, seringkali di dalam hidup kita seperti meragukan Allah, itu seperti meragukan GPS. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak mungkinlah Tuhan bawa saya kepada hari-hari yang gelap begini, kepada hal-hal yang begitu sulit.
Nah saudara, tapi percaya dan yakin bahwa GPS ini akan selalu memimpin kita seperti Tuhan juga memimpin kita. Saudara, kalau seandainya engkau melanggar GPS ini, saudara, GPS ini tidak pernah marah. GPS akan berkata bahwa engkau salah jalan. Engkau mungkin dikatakan engkau harus putar balik gitu. Saudara, tidak marah-marah saudara. Tuhan juga tahu seringkali kita ragu, mungkin kita bisa salah jalan. Tapi Bapak Ibu ingat, dengarkan suara Tuhan itu. Tuhan akan kembali membawa kita kepada hal-hal yang benar, saudara. Tuhan tidak takut dengan kesalahan dan kegagalan kita. Dan dia tidak menuntut bahwa kita semua akan langsung berhasil, saudara. Saudara, berapa banyak di antara kita yang ikut Tuhan, dia pengen ikut Tuhan itu langsung sampai ke sorga. Karena Yesus berasal dari sorga, kita ikut Tuhan, kita juga masuk ke sorga. Tapi tahukah saudara, bahwa Yesus sebelum sampai ke sorga, dia sampai yang namanya Taman Getsemani. Dia sampai yang namanya Bukit Golgota. Dan itulah beberapa hari ke depan kita akan memperingati hal ini. Di mana sebelum Yesus sampai ke sorga, ada penderitaan. Ada kesulitan yang dialami untuk mengikuti rencana Tuhan. Tapi rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah. Yesus tidak berhenti sampai ke Getsemani, sampai ke Golgota. Tapi Yesus sampai kepada puncak kemenangannya di hari Paskah, kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, jangan punya mental jalan pintas. Saudara ikut Tuhan tidak sepenuhnya langsung saudara menikmati segala sesuatu. Seringkali ada lembah-lembah kekelaman ketika saudara mengikut Tuhan. Tapi yakin dan percaya ketika saudara terus berjalan bersama Tuhan, saudara akan menemukan hal-hal yang indah. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa kita tahu sekarang. Saudara, sebelumnya kita belum tahu, tapi sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara, seringkali kita sulit mengerti rencana Tuhan. Kadang-kadang rencana Tuhan tidak sesuai dengan kehendak kita. Seringkali kita pengen pekerjaan itu, kok Tuhan tidak kasih. Kita mungkin mengeluh sama Tuhan. Kehidupan rumah tangga kita, pekerjaan kita, pasangan hidup kita. Tapi ketika kita boleh terus ikut Tuhan, kita boleh melihat setahap demi setahap Tuhan akan memimpin kita ke hal-hal yang lebih baik. Saya punya pengalaman 2 kali. Saya pengen waktu itu ketika saya masih sekolah teologi, ketika praktek 2 bulan, saya pengen kembali ke gereja asal saya di GMI Bethlehem ini. Saya ngomong kepada rektor, Pak tolong saya diutus ke tempat asal saya. Tapi saya ternyata tidak diutus, saya diutus ke gereja yang lain di kota Surabaya. Saya sedikit kecewa karena saya pengen kembali waktu itu. Kemudian kesempatan praktek 1 tahun. Ini bukan hanya saya ngomong, saya minta gereja saya ngomong ke sekolah saya bahwa tolong mahasiswa ini dikembalikan ke gereja. Saudara, rektor saya waktu itu ngomong, oh ya boleh, nanti kita lihat ya, kita rapat dulu. Saudara, hasilnya saya juga tidak dikirim balik, saudara, saya kaget. Ini kayaknya sudah pasti nih, saya pikirkan, wah udah gereja udah ngomong gitu ya ke sekolah. Ternyata sekolah tidak kirim saya balik praktek 1 tahun. Gereja kirim saya praktek waktu itu di Jakarta, di sebuah gereja di Jakarta. Nah saudara, melalui peristiwa itu, akhirnya sepanjang saya kuliah, saya tidak praktek di gereja Metodis. Tapi saya praktek di 2 sinode gereja yang berbeda. Setelah selesai saya baru sadar, Tuhan ajarkan saya banyak hal di dalam pengalaman pelayanan di 2 sinode gereja yang berbeda. Di situ memperlengkapi saya untuk pelayanan. Sudah saya sadarnya bukan waktu itu. Saya sadarnya setelah melewati semua itu. Saya sadar bahwa saya dapat banyak pengalaman dari 2 kali praktek di gereja dan sinode yang berbeda, saudara, dengan gereja saya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara yang saya kasih,
Seringkali Tuhan membiarkan kita untuk mengalami penolakan, untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik, saudara. Saudara, Musa mengalami Tuhan, itu lama di dalam perjalanan. Ada 40 tahun, saudara. Musa dididik oleh Tuhan. Baik di istana Firaun, baik kemudian 40 tahun berikutnya di padang gurun, dan 40 tahun memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudara, ada masa-masa yang Tuhan pakai di dalam hidup kita untuk membentuk iman kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Demikian juga dengan Raja Daud. Saudara, Raja Daud ketika diurapi menjadi raja, saudara, dia masih muda. Diurapi menjadi raja tapi dia tidak langsung jadi raja. Saudara, dia butuh 7 tahun baru benar-benar dinobatkan menjadi raja. Saudara, Tuhan menggunakan perjalanan untuk membentuk kita, untuk mengajar kita, untuk mempersiapkan kita. Saudara, Tuhan tidak ingin jalan pintas. Dia menginginkan bahwa kita mengikuti perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Saudara, seperti GPS, kita kadang-kadang tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Hidup kita juga ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Tapi kita bisa tetap berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita hari ini. Tapi ketika engkau hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan, saudara, iman itu bukan instan, tapi iman itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika engkau tetap percaya kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, meskipun hari ini engkau belum melihat sesuatu yang bisa memuaskan hatimu, tapi saya yakin dan percaya, iman itu butuh proses. Saudara akan terus berjalan bersama Tuhan dan saudara akan menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup saudara. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi, seorang wanita yang mengandung saudara. Saudara, seorang wanita yang mengandung, dia harus mengandung selama 9 bulan 10 hari. Saudara, jangan suruh wanita itu lebih cepat. Wah, saya tidak mau nunggu terlalu lama saudara. Saya mau cepat-cepat anak ini dilahirkan. Saudara, tidak bisa. Seorang wanita harus mengandung 9 bulan 10 hari saudara. Kita tidak bisa membuat proses ini menjadi lebih cepat. Saudara, berapa banyak di antara kita menantikan rencana Tuhan. Kita pengen jalan instan, kita pengen lebih cepat saudara. Saudara, iman itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Jikalau Bapak Ibu hari ini mengalami kesulitan, penderitaan ikut Tuhan, mungkin hari ini ada virus yang namanya COVID-19. Saudara bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah Tuhan menyertai saya? Apakah Tuhan akan menolong hidup saya melewati hal ini? Saudara, saya yakin dan percaya, mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mungkin tidak tahu kenapa virus ini menjadi bagian dari seluruh dunia hari ini. Tapi saya yakin dan percaya semua ada dalam rencana Tuhan. Dan tugas kita adalah menikmati kehadiran Tuhan di dalam perjalanan itu. Saudara, Abraham memutuskan untuk tetap menikmati kehadiran Tuhan di dalam perjalanan itu. Dan setiap kali dia tiba di satu tempat, dia membangun mezbah untuk Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita yang ada di rumah, saudara, semboyan kita adalah stay at home tapi juga stay in Jesus. Saudara, dimanapun kita berada hari ini, kita boleh menyadari satu hal, bahwa Tuhan bukan hanya hadir di gedung gereja, Tuhan juga hadir di setiap rumah tangga kita hari ini. Saudara, kita bisa membangun mezbah keluarga kita di rumah. Mungkin hari-hari ini saudara, kejadian ini membawa kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Lebih sering membaca firman Tuhan, lebih mengerti isi hati Tuhan. Dan saya yakin dan percaya ketika peristiwa ini sudah lewat nanti, iman kita makin bertumbuh. Iman kita makin bertambah kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan semakin baik lagi.
Dan kita menyadari bahwa ketika kita bisa beribadah bersama nantinya, itu sesuatu yang sangat berharga sekali. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Kita yakin dan percaya Tuhan akan memimpin langkah kita. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari Bapak Ibu jemaat di rumah kita menaikkan pujian ini bersama. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Mari kita katakan sekali lagi, Tuhanlah yang membimbingku. Yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari kita sejenak ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh menyadari bahwa Tuhanlah yang membimbing hidup kita. Di saat hari-hari ini kita bergumul dengan situasi yang tidak menentu. Mungkin hati kita bimbang, mungkin hati kita ragu akan pimpinan Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa hidup kita itu merupakan perjalanan bersama dengan Tuhan. Kita perlu yakin dan percaya bahwa setiap langkah kita Tuhanlah yang memimpin. Mungkin itu adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan kekhawatiran, masa-masa yang penuh dengan lembah kekelaman. Tapi kita percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kuasa itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena Tuhanlah yang membimbing kita, Dia pegang tangan kita. Saudara, kita hanya perlu menyerahkan hati kita, sepenuh hati kita kepada Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang membimbing kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan akan janji firman Tuhan, bahwa Engkau merancangkan hari depan kami adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Engkau merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Saudara, meskipun ya Tuhan hari-hari ini kami merasakan bahwa situasi tidak menentu, ada kekhawatiran, tapi kami yakin dan percaya kami bisa pegang tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Dan kami yakin dan percaya perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan akan menumbuhkan iman kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Seperti Abraham yang bisa berjalan 40 tahun di dalam imannya kepada Tuhan sampai dia mau menyerahkan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan. Kami yakin dan percaya juga ya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Abraham. Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau sudah mengorbankan anakmu yang tunggal
Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kami. Sepanjang minggu ke depan ya Tuhan, kami akan dengan rendah hati datang kepada Tuhan, mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang sudah membeli kami dengan darah-Mu yang kudus itu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa iman kami akan terus bertumbuh ketika kami mengandalkan Tuhan. Ajarkan kami yang di rumah saat ini ya Tuhan, ketika kami punya banyak kesempatan, kami boleh lebih dekat kepada Tuhan, kami boleh membangun mesbah bersama dengan Tuhan, dan kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan, melihat rencana Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami, yang pegang teguh tangan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami alami. Meskipun hari-hari sulit, tapi kami boleh pegang tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari jemaat yang kasih kita katakan, amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan pada hari ini, persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR code dan bisa dilakukan pembayaran dengan menggunakan aplikasi Gojek, OVO, Dana, Link, dan lain sebagainya. Atau juga dapat melakukan transfer ke rekening BCA GMI Bethlehem. Terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengangkat doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, biarlah boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu dengan hari depan yang penuh harapan dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan, Jadilah kehendak-Mu. jadilah kehendak-Mu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja, Kau Raja diagungkan dan dipuji. datanglah kerajaan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak
kebaikan Tuhan, meninggikan Yesus Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik.